Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat menyimpan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ya dalam bentuk deposito. Oh iya, Deddy menyatakan berdasarkan pengecekan langsung ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tidak ditemukan adanya penempatan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa terdapat 15 pemerintah daerah yang diduga memarkir dana cashless. Nah, di video kali ini yang lagi panas-panasnya nih ya cuy, yang bakal kita bahas cuy, mengenai dana APBD yang katanya ditaruh di bank ya, dijadikan deposito. Nah, kira-kira seperti apa? Tapi sebelum kita nonton, tenangin diri kalian buat senyaman mungkin ya, karena kita bakal bahas pelan-pelan. Kita buat santai aja, enjoy aja ya, supaya bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Tapi kita nggak hanya menonton videonya saja ya, kita juga bakal melihat dari sudut pandang netizen. Yuk kita langsung tonton aja ya videonya kira-kira seperti apa. Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten kota dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Ini yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi itu ya, kalau menurut gue pribadi, dana APBD itu kan dana daerah ya. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik semaksimal mungkin. Gimana cara membangun daerah tersebut? Seperti contoh mungkin ya, dibuat paving atau jalan-jalan yang rusak diperbaiki dan lain sebagainya gitu ya cuy. Nah, yang disebutkan seperti itu, kalau bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi kalau misal kata tidak bisa memanfaatkan dengan baik, bisa jadi uang itu mengendap dan ditaruh di deposito ya, di bank-bank gitu ya. Coba kita lanjut ya. Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka. Itu adalah masalah ya cuy. Jadi takutnya itu mungkin ya dipakai hal-hal yang tidak diinginkan, uang yang mengendap itu ya, uang APBD tersebut. Makanya pentingnya untuk keterbukaan gitu ya cuy. Kayak kalau misal kata ada dana yang tidak dipakai untuk pembelanjaan gitu ya cuy, dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Belanja publiknya kurang, kemudian belanja aparaturnya tinggi. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Wah, kalau itu fiskal itu kurang paham ya cuy. Mungkin yang ditakutin kalau misal kata pembelanjaannya itu tidak pas gitu ya, dana dari APBD tersebut takutnya berdampak seperti yang dibilang Kang Deddy Mulyadi ya, pada bangunan-bangunan di daerah tersebut ya cuy. Itu dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik. Sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Nah, seperti itu ya guys yang dimaksud dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dana APBD itu harusnya dibelanjakan dengan sebaik-baik mungkin untuk kebutuhan daerah tersebut. Kalau misal kata ada sisa atau intinya itu tidak dikelola dengan baik, alangkah
Jauh lebih baiknya jika dana tersebut masih ada, itu diumumkan kepada publik supaya tahu dan tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif gitu ya cuy. Yuk kita lihat menurut sudut pandang netizen kira-kira seperti apa nih ya. Ini cuma beda data aja, tinggal cross check ke Bank BI. Dari mana datanya ditelusuri ketemu baru speak up. Nggak cuma pembelaan terus yang di-up. Minimal diolah dulu, ketemu dilaporkan clear baru speak up. Nggak cuma saling serang lewat argumen di berita. Bener juga ya cuy. Tapi masa iya KDM itu berbicara tanpa mengetahui ada buktinya ya cuy. Harusnya sih udah tahu lah ya data-datanya gitu kan. Sehingga berani speak up gitu. Kalau menurut gue sih cuy. Gimana kalau menurut kalian cuy? Coba deh kita diskusi bareng ya cuy, komen-komen deh. Pak Dedi bantu Pak Purbaya Pak. Saling membantu Pak, hindari saling salahkan. Pak Dedi sama Pak Purbaya sejalan. Wow, KDM vs Purbaya, ayo jago mana? Waduh, sibuk klarifikasi, harusnya cek dulu ke anak buahnya. Usut tuntas saya lebih percaya data dari Pak Pur. Oh iya, Bank Sentral gak mungkin salah. Secara teoritis begitu Pak, masalahnya integritas manusia tidak sama. Oke, cek mendalam perlu dilakukan. Contoh banyak tunjangan dan sertifikasi guru dibayar 3 bulan sekali. Padahal TF pusat setiap bulan itu saja. Waduh, Pak kami hanya melihat siapa yang ikhlas membela rakyatnya. Nggak peduli siapapun yang baik Bapak atau Pak Menkau. Waduh, gimana nih guys kalau menurut kalian ya cuy? Ya coba kita lihat dari video yang lain ya cuy. Pak Purbaya balas KDM soal uang mengendap. Saya bukan pegawai Pemda, jangan suruh saya kerja. Oke. Depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Waduh. Harusnya dia cari, mungkin bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, dan sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segit berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Tapi kan dari Kang Dedi bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi misalnya khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkeu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya, dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Wah, agak rumit ya cuy untuk memahaminya. Gue nggak bisa jelasin apa-apa cuy. Mungkin data yang didapat dari Kang Dedi Mulyadi itu dari bank lain gitu ya cuy, bukan dari bapak ini gitu loh, dari Pak Purbaya ini ya. Sehingga Pak Purbaya nggak tahu apa-apa kalau misal kata ditanya deposito dari mana dan lain sebagainya gitu ya cuy. Entahlah, gue nggak paham cuy. Coba kita langsung lihat aja ya dari sudut pandang netizen kira-kira seperti apa ya. Andai respon KDM, saya benar-benar belum tahu. Saya baru tahu laporan ini. Terima kasih Pak Menkau. Ini autokritik untuk saya. Pasti nama KDM makin naik kalau kesannya defensif di hadapan orang intelek dan media darling seperti Pak Pur bisa
bumerang sendiri. Sebenarnya masuk akal juga ya cuy, kalau misal kata datanya itu dari Pemda, ya ditanyakan kepada yang bersangkutan gitu ya cuy. KDM evaluasi lagi anak buahmu. Waduh, ini beritanya manas-manasin, bukan ditantang, tapi KDM minta buka aja daerah mana yang diendapkan uangnya itu. Kan Pak Purbaya bilang ada Jakarta, Jawa Timur, sama Jawa Barat yang uangnya masih ada di Bank Sentral. Tapi dicek KDM harusnya gak ada, makanya KDM bilang kasih tahu aja dari mana aja daerahnya. Itu berasal begitu. Walah, itu loh cuy yang jadi pertanyaan ya. Jadinya intinya itu KDM menanyakan nih ya, daerah mana saja gitu loh yang diendapkan itu uangnya. Tapi Pak Purbaya menanggapin seperti itu cuy. Gimana nih cuy kalau menanggapi mengenai video ini cuy? Coba kita lihat video yang lainnya ya. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.380 miliar 930.534.522 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Walah, seperti itu loh cuy yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi ya. Di datanya itu nggak ada uang deposito yang 4,1 triliun itu. Tapi malah yang ada itu 2 triliun berapa gitu tadi ya cuy. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, merahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidak. Wah, ternyata seperti itu loh cuy ya. Mencari datanya itu loh yang dibilang ditaruh di deposito ya, itu nggak ada datanya. Coba kita lihat ya cuy dari sudut pandang netizen cuy, kira-kira seperti apa ya? Jangan-jangan data yang didapat dari anak buah Purbaya yang salah tuh kan? Ini rumit juga nih ya cuy. Makanya penting banget ya cuy untuk namanya data itu ya. Untuk mengetahui itu, KDM coba cross check langsung ke Bank Sentral. Bener gak APBD Jabar diparkir di depo kalau ada di bank mana? Nah tuh kan, harus dicek biar tahu siapa yang ngumpetin. Nah kan, ini ada balik-balik di balik-balik. Sepertinya sengaja biar adu domba secara sekarang. Yang jadi booming itu Deddy lalu Purbaya. Jadi pemberitaan lebih cepat terlihat oleh masyarakat hingga entah kasus apa yang mau ditutupin. Ini gimana ya cuy? Jadi rumit cuy. Masa iya ada kasus yang ditutupin cuy? Padahal kan permasalahannya dari data yang itu ya cuy. Wah, gak kebayang ya 4 triliun loh cuy. Ditaruh di deposito tapi datanya gak ada. Wah, itu duit sebanyak itu loh. Makanya sampai diberitain kayak gini lah intinya ya. Lain klarifikasi wae. Atuh Pak, datang ke Mendagri terus ke Bank Sentral mun bener aya ngendap 4,1 bawa beres. Waduh, gak segampang itu ya cuy. Ini aja Pak Deddy udah kemana-mana ya untuk mencari data tersebut. Gak ada katanya cuy. KDM gercep, cuma pola pikirnya masih tidak berubah. Tahunya dana APBD disimpan di bank BJB. Bisa saja di bank non BJB alias bank lain. Walah, iya cuy. Menkokan dari data dari BI. Ya katanya, ya tanya ke BI dan atau Mendagri. Kalau tentang perbankan mudah kok. Ternyata seperti itu ya cuy. Kalau misal kata ada datanya yang di awal itu ya untuk menunjukkan kalau uang ini ditaruh di deposito, itu kan langsung bisa ditanyakan ya kepada yang bersangkutan ditaruh di bank mana gitu kan ya. Ya harus dijabarin juga sih yang transfer tuh kan dananya siapa, kemana aja. Masih baru tahun pertama jadi pada nggak tahu. Yang tahu malah pada diem aja tuh kan. Intinya wajar aja sih ada perbedaan data, nggak bisa nyalahin kesana kesini. Kenapa bisa beda? Karena ada yang bermain dengan uangnya yang makanya beda data. Nah, kudu dicari tahu siapa nih yang bermain. Nah, itu guys. Itu dia. Kalau misal kata ada perbedaan data, berarti ada permasalahan di daerah situ cuy.
harusnya nggak begitu muter-muter lah ya. Kalau misal kata datanya beda di data si A gitu ya, kalau menurut gue pribadi jauh lebih bagus ya langsung ditanyain aja nih kemana aja nih datanya, kok bisa berbeda dan lain sebagainya gitu ya kan. Pak Sekda, ini kan mau jalan nih ke Kemendagri melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita juga akan ke BI, ke Bank Sentral gitu loh. Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Itu tersimpan di giro, simpan di deposito kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. 15 Oktober uang kita ada berapa? 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun. Persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar. Enggak, kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tuh kan, semuanya dibilangnya ditaruh di Bank Jabar cuy. Jadi tidak ditaruh di bank lainnya. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI nyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, sekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap, Pak. Waduh. Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Oke ya. Siap, Pak. Komitmen Bapak seorang kesatria harus bertanggung ucapannya. Wow, tuh guys, langsung ya mau dipecat ya kalau misal kata ada dia berbohong gitu loh. Wow, keren banget ya ancamannya Kang Deddy. Penting banget ya untuk namanya kejujuran gitu loh cuy. Apalagi uang sebanyak itu loh ya kan. Gak kebayang deh pokoknya. Dan ini yang akan ditelusuri oleh Kang Deddy Mulyadi ya cuy. Kira-kira bener gak nih duit 4,1 triliun itu dimasukin ke deposito gitu kan? Coba ya kita lihat dari sudut pandang netizen cuy. Padahal langsung tanya aja dulu ke BI biar gak jadi polemik. Ini langsung mau ke BI. DKI aja udah ngaku bener ada simpanan. Gak mungkin BI punya ada abal-abal. Bisa jadi si Purbaya atau BI yang salah ngasih data. Jangan terlalu mendewakan yang lagi viral. Nah inilah ya guys pentingnya untuk ditelusuri dulu ya. Pas terbukti gimana Pak? Apa dua-duanya mundur? Waduh gimana nih cuy? Ya kalau terbukti ya udah berarti selesai gitu loh. Soalnya ini kan data yang didapat dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak sesuai gitu loh cuy. Bukan menuduh atau gimana nih ya. Kalau menurut gua pribadi nih ya, Kang Deddy Mulyadi itu bertanya mau menelusuri nih ya dana yang 4 triliun itu ya cuy. Gua agak susah ya untuk mengambil pelajaran dari video ini gitu. Karena mungkin gak ngikutin dari awal ya cuy. Tapi coba deh. Mohon maaf nih ya kalau misal kata ada salah-salah kata atau menyimpulkan. Karena ini menurut gue pribadi ya cuy. Nah sekarang gue pengen denger nih. Buat teman-teman yang udah tahu dari awal kejadiannya seperti apa. Dan pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian ini. Coba dong komen-komen di bawah sini ya cuy. Sebelum komen tenangin diri, tenangin hati, pikiran ya cuy supaya bisa berpikir positif dan tidak ikut panas-panasan juga ya. Video ini dibuat untuk edukasi dan diskusi netral aja ya cuy. Tidak memihak atau menjelek-jelekan kepada siapapun, tujuannya hanya untuk sama-sama belajar mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian. Semoga permasalahan ini bisa cepat terselesaikan dengan baik ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Terima kasih juga buat yang udah nonton dan juga klik tombol like dan juga subscribe. Nah buat teman-teman juga kalau misal kata ada video yang lagi panas-panasnya, video-video terbaru, coba dong ya komen-komen juga di bawah sini cuy. Kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.